Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gevira Sofa Suraya, NIM C14012011037 dari kelompok 8 Biotek Paralel 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuka aplikasi Mega 11 untuk membuat pohon filogeni. Yang pertama, buka aplikasi Mega 11, lalu klik menu ini, lalu klik edit. Setelah itu klik create new alignment, lalu OK, lalu klik DNA. Setelah diklik, klik ATCG, lalu pilih file yang akan kita gunakan. Yang saya gunakan akan menggunakan file isolat kerapu 4, lalu ke open. Setelah itu dari sini bisa kita lihat bagaimana bahasa yang bagus dan tidak bagus. Biasanya bahasa yang bagus ini ada di pertengahan dan yang tidak bagus itu ada di awal dan akhir. Bisa dilihat bahasa yang tidak bagus ini menumpuk dan tidak ke atas. Sudah tidak menumpuk atau bagus, bisa dilihat dari 90. Setelah itu klik bagiannya, lalu klik max upstream. Ini bisa kita SS dulu untuk data laporan. Nah, setelah itu kita cek bagian akhir, sampai mana bahasa yang bagus dan tidak menumpuk. Ini bisa di 520, klik 520, lalu klik max downstream. Nah, setelah itu kita bisa klik add annex. Oke, lalu kita tutup dulu. Untuk bagian yang kosong ini bisa kita delete agar nantinya tidak error. Lalu datanya bisa kita ubah menjadi isolat kerapu 4. Nah, setelah itu kita bisa save dengan klik data, lalu export argumen ini dengan di-save dengan FASTA format. Ini isolat kerapu 4. Lalu di-save. Setelah itu kita bisa cek memiliki persamaan dengan spesies mana menggunakan NCBI. Yang pertama, buka dulu NCBI di Google, lalu klik Nucleatia Blast. Setelah itu, masukkan file yang kita sudah potong atau trimming, masukkan isolat kerapu 4, lalu klik organisme ini, telestay. Setelah itu kita blast. Kita tunggu sampai hasil datanya keluar. Bisa kita lihat di sini, molecular type-nya itu DNA, untuk panjang itu ada di 519. Kita lihat untuk persamaan 100% dengan isolat kerapu 4 itu ada Epinephelus aerolatus. Nah, setelah dicek di NCBI, bisa kembali ke aplikasi Meganya untuk membuat kekerabatan. Yang pertama itu, klik alignment, lalu edit, lalu create a new alignment, lalu yes. Pilih DNA. Setelah itu ini bisa dihapus dulu. Masukkan isolat yang sudah dipotong tadi. Kita ubah isolat kerapu 4. Itu bisa kita masukkan data lainnya untuk kita lihat kekerabatannya. Bisa kita ubah namanya agar kita bisa membaca lebih jelas pada pohon filogeni. Dan yang terakhir itu ada Carassius auratus. Nah, setelah itu kita bisa klik Ctrl A,
Lalu klik elemen selected, lalu agen DNA. Dan setelah itu klik matrix. DNA weight matrixnya ini kita ubah menjadi crystal weight. Setelah itu kita bisa klik OK. Nah, setelah itu kita bisa save dengan data, export element, dan FASTA format. Saya save-nya ini pohon filogeni, karena data ini kita bisa membuat pohon filogeni. Setelah itu, kembali lagi ke mega awal, lalu klik filogeninya. Lalu construct atau teknik board untuk kita tahu kekerabatannya antara isolat kerapu ini dengan 6 lainnya. Lalu klik data yang tadi, pohon filogeni. Lalu klik ini ya nucleotide sequence, lalu kita klik OK. Lalu yes. Tanda OK, lalu yes. Nah, pastikan tes filogenia itu bootstrap method. Lalu kita klik OK. Nah, setelah terlihat bagaimana pohon filogenia, kita klik view, lalu format tree, lalu klik label. Nah, kita klik isolat kerapu, lalu shape-nya ini bisa diubah jadi gini, color-nya bisa dipilih. Hal ini untuk kita pastikan mana isolat pertama yang kita pilih dan bisa dibandingkan dengan yang lainnya. Ini sebagai petanda. Nah, kita di isolat kerapu. Ternyata dari hasil pohon filogenik yang saya dapatkan itu isolat kerapu 4 ini memiliki kerabatan 100% dengan Cyprinus carpio. Nah, baik, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.